Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Sunan Kalijaga. Dan insya Allah kegiatan kita hari ini adalah mendengarkan kajian dari Al-Mukarram Ustadz Nanda Rizky Pratama yang akan membawakan materi kajian, yakni keutamaan ilmu. Ya, jadi mengusung tema atau judul tentang keutamaan ilmu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa teraturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut acara yang kedua adalah pemaparan materi kajian dari Ustadz Nanda. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan keempat doa serta penutup. Baik, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dilanjut acara yang kedua yakni pemaparan materi kajian, yakni keutamaan ilmu dari Ustadz Nanda. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita sadari dan syukuri atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam berlapiskan rindu dan sayang tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat perjuangan dan pengorbanan beliau semua kita dapat merasakan dunia Islam yang terang benderang. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, teman-temanku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Dari ayat di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita para hambanya bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, tentunya dengan landasan iman dan takwa yang kuat, dan juga diperkuat oleh hadis riwayat Muslim, yang mana keutamaan ilmu ini dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang berjuang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Subhanallah, sungguh sangat mulia ilmu ini para hadirin, para teman-temanku sekalian, dan kalian kita semua para mahasiswa yang notabene para pencari ilmu
ini harus berbangga diri. Ada sebuah cerita di kota Damaskus. Di sana ada seorang penggali kubur, seseorang yang berprofesi menjadi penggali kuburan. Dan ia suatu hari didatangi oleh seorang wanita, yang mana wanita ini meminta pertolongan kepadanya untuk menggalikan satu lubang kuburan. Dan tak lama kemudian jenazahnya datang. Jenazahnya, petinya dibuka dan hendak diletakkan. Si penggali kubur ini diberikan suatu keistimewaan oleh Allah untuk melihat taman surga di dalamnya. Dan di sana datanglah dua orang tinggi besar dan gagah perkasa dan juga bijaksana. Dan seketika itu si penggali kubur ini pingsan. Seketika sadar, dia ditanyai oleh seseorang, "Mengapa kau pingsan?" Penggali kubur ini menjawab, "Demi Allah, aku melihat taman surga di dalamnya." Akan tetapi apa respon dari orang-orang itu? Mereka mentertawakannya dan juga mereka tidak mempercayainya. Akan tetapi beberapa bulan setelahnya, penggali kubur ini didatangi lagi oleh seorang wanita dan memintakan kepadanya untuk menggalikan satu lubang kuburan. Dan hal yang beberapa bulan lalu terjadi lagi kepadanya. Dia melihat taman surga di dalamnya. Dan seketika itu dia mengejar perempuan itu dan bertanya, "Wahai fulan, siapakah dirimu?" Wanita itu menjawab, "Aku ibu dari anak-anakku yang meninggal." "Subhanallah, sungguh luar biasa. Amalan apa yang dilakukan anak-anakmu?" Wanita ini menjawab, "Anakku yang pertama, dia seorang pencari ilmu. Dia tekun belajar. Dia rajin dalam mempelajari sesuatu. Hingga ia menjadikan ilmu menjadi nomor satu di dalam hidupnya. Dan anakku yang kedua, dia bukan seorang pelajar. Dia tidak mau menuntut ilmu. Akan tetapi dia bekerja keras untuk adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa mengenyam pendidikan." Subhanallah, sungguh besar ilmu para hadirin. Sungguh besar faedah dan keutamaan ilmu itu sendiri. Sampai-sampai man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kuncinya juga dengan ilmu. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, sungguh luar biasa pemaparan kajian kita kali ini mengenai keutamaan ilmu dari Ustadz Nanda. Untuk sesi berikutnya yakni adalah sesi tanya jawab, yang dimana untuk hal ini saya buka 2 pertanyaan saja. Seperti itu. Monggo kepada para jamaah, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz Nanda, silahkan. Oke, silakan Mas Ato. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiato Ila dari Wuluan. Saya mau bertanya, di sini dari pengalaman itu kan juga bisa mendapat ilmu. Yang saya tanyakan, lebih utama manakah pengalaman atau ilmu? Dan jelaskan kenapa utama itu lebih kepada pengalaman, dan jelaskan utama itu kenapa kok bisa kepada ilmu. Cukup. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas Sofi atau Ila dari Wuluhan, yang dimana menanyakan lebih utama mana antara pengalaman atau ilmu, serta berikan alasannya jika memang salah satunya itu menjadi yang utama, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari para ukhti yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Fadila Karin, asal saya dari Bondowoso. Pertanyaan saya itu, menuntut ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim.
bagaimana jika seorang muslim itu terhalang kendala biaya, dan juga tentang lingkungan yang dimana perempuan itu kalau di desa-desa banyak yang melakukan pernikahan dini. Bagaimana solusi kita sebagai sesama muslim menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Di sini pertanyaan daripada Mbak Fadila Karin dari Bondowoso yang menanyakan mengenai, kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, bagaimana jika kendalanya itu pada biaya atau ekonominya yang kurang, dan di lingkungannya di mana perempuan itu di desa-desa banyak yang melakukan pernikahan dini. Nah, bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut serta menemukan solusi untuk bisa menangani hal tersebut seperti itu? Monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab dari yang laki-lakinya dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tok ya. Saudara Tok menanyakan lebih penting mana antara ilmu dan pengalaman. Memang dalam perkataan bahasa Inggris, experience is the best teacher ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya memang. Kan tetapi ilmu dan pengalaman itu tidak bisa dipisahkan Mas Hato. Jadi sama-sama pentingnya. Jadi ilmu dan pengalaman itu adalah satu kesatuan yang membangun dan saling mensupport satu sama lainnya. Jadi menciptakan komponen yang kuat ya. Jadi begitu Mas Hato. Ilmu itu teorinya Mas Hato, pembelajarannya. Dan untuk pengalaman itu aksinya. Aksinya atau caranya, pengamalannya begitu. Kan sampai ada makalah yang menyatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin ya. Ilmu bila tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi begitu Mas Hato. Jadi sama-sama saling menguatkan begitu. Bagaimana Mas Hato? Terima kasih untuk Ustaz Hamdan atas jawabannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Hato. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ading, yang mana Saudari Fadila Karin, yang mana kurang lebih pertanyaannya, jika seseorang ingin menuntut ilmu akan tetapi terkendala dengan faktor ekonomi. Di dalam kitab ya, mungkin kalau orang yang pernah mondok atau santri-santri pernah mendengar ya, ala tanalul ilma illa bisitatin, bahwasanya seseorang syarat menuntut ilmu ada 6. Salah satunya yaitu ekonomi, faktor biaya. Jadi akan tetapi ekonomi ini tidak terlalu ditekankan, jadi tidak wajib, bukanlah suatu hal yang wajib. Apabila pendidikan kan bukan hanya mengenai sekolahan atau kuliah, pendidikan kan kita dapatkan di kehidupan non formal kita, Pak. Jadi tidak hanya melulu dalam ruang-ruang seperti di dalam kelas ataupun di sekolahan ataupun di perkuliahan. Jadi pendidikan atau ilmu itu luas. Seperti yang dibilang Bapak dosen Sofiatul Iman, bahwasanya meskipun kita sudah menguasai banyak ilmu, itu tidak akan menguasai semuanya kita. Karena ibarat lautan, tangan kita dicelupkan, itu ilmu yang ada di dunia. Karena ilmu itu sangat luas. Gitu. Bagaimana, saudari? Kitab Ta'lim Muta'alim kan sudah disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasan bagi orang-orang yang menikah. Misalkan mereka belajar sendiri, mencari ilmu-ilmu sendiri, kan bisa saja Pak untuk melakukan penerapan pembelajaran itu. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penutup sekaligus doa. Mari kita akhiri kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Sampai kapan aku begini terus? Kapan selesainya? Astagfirullah. Jadi ingat kemarin pas ceramahnya Ustadz Nanda yang membahas tentang keutamaan ilmu. Ya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang berjuang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Subhanallah, sungguh sangat mulia ilmu ini para hadirin, para teman-temanku sekalian, dan kalian kita semua para mahasiswa yang notabene para pencari ilmu ini harus berbangga diri. Oh iya, aku harus semangat belajar. Semangat. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you.